kita ditolong Tuhan. Amin. Dalam segala pergumulan perkara apapun, yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita jangan takut. Tuhan akan sanggup. Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Biarlah dia tetap percaya, berharap, dan terus mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Saya membuka ruang saksian. Bagi Bapak Ibu yang bersaksi, saya persilakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Oleh Tuhan, kita beribadah nanti kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya.
Haleluya. Saudara tetap semangat. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita harus tetap semangat karena kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita itu membawa banyak sekali berkat dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam 2 Korintus 2:4 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa ya, untuk mengalahkan benteng-benteng. Dia berikan kita kuasa mengalahkan benteng-benteng yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Nah, kalau Tuhan Yesus dia tidak mati bagi kita, maka kuasa untuk mengalahkan benteng-benteng itu tidak akan kita dapatkan. Benteng-benteng yang dibangun iblis itu adalah kekuatan yang membuat kita tidak berdaya. Apa itu benteng? Benteng yang dibangun oleh iblis ketika iblis masuk dalam hidup kita, dia pengaruhi kita. Saudara, dia membangun benteng kebencian. Semakin benteng itu semakin kuat. Dia bangun lagi benteng sakit hati. Dia bangun lagi benteng dendam. Dia bangun lagi benteng kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, kalau semakin benteng itu semakin kuat, saudara, dalam hidup kita, maka kita tidak bisa melepaskan benteng yang dibangun oleh iblis itu. Coba kita lihat di dalam ayatnya, firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Ya, pada pagi ini saya cuma memberikan sedikit kata-kata dorongan, saudara, karena banyak di antara kita, anak-anak Tuhan hari-hari ini kalah oleh benteng yang dibangun oleh iblis. Karena apa? Dia tidak menyadari bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah diberi kuasa. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia berikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi mana kuasa itu? Kita mengatakan bahwa kita orang percaya, kita mengatakan kita anak Tuhan, tetapi ketika datang tantangan, cobaan, ya kita tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Berarti kita ada yang salah di sini. Yang salah adalah karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan, kebangkitan Tuhan itu, Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Maut itu dikuasai oleh iblis. Nah, iblis itu kalau dia sudah menguasai maut, kalau Tuhan tidak mati bagi kita, saudara, sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Karena itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kedagingan kita. Sebab itulah Tuhan mati bagi kita, Dia berikan kita kuasa. Dia kalahkan maut itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga kita bisa mengalahkan siasat-siasatnya iblis dalam hidup kita, saudara. Nah, sebab itu, dari kebangkitan Tuhan, pada pagi hari ini yang kita peringati, mari kita mau menyadari bahwa kebangkitan Tuhan itu bukan kebangkitan yang dibuat-buat asal-asal, atau apalah kata orang sekarang. Banyak orang meragukan tentang kebangkitan Tuhan, tentang kematian Tuhan. Tetapi bagi kita, kematian Tuhan dan kebangkitannya itu adalah hal yang penting bagi kita. Karena Rasul Paulus katakan, kalau Tuhan itu tidak mati, kita sia-sia percaya kepada Tuhan. Itu apa kita percaya itu atau kita beribadah seperti pada pagi ini? Karena tidak ada artinya, saudara. Karena itu hanya suatu kata-kata, suatu ucapan, dia sudah bangkit, dia sudah mati. Itu hanya seperti itu aja, sebatas itu. Tetapi karena betul-betul Tuhan itu mati dan bangkit bagi kita, sehingga kita bisa merasakan kuasa kebangkitan itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan kita diberi kuasa untuk mengalahkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis itu. Cukup kuat benteng-benteng itu, kita tidak bisa mengalahkan. Makanya Adam yang pertama dia gagal, Adam yang kedua yaitu Yesus, yang sama dengan manusia, dia seperti kita, dia merasakan juga sakit yang dirasakan oleh seperti kita, kedagingan ini, tetapi lewat tubuhnya yang dipakukan itu, yang dihinakan itu, yang disiksa itu, dia sudah mengalahkan semua itu. Artinya dia memberikan kekuatan kepada kita, dia berikan kuasa kepada kita supaya kita mampu juga untuk menahan, untuk melawan, menghadapi
segala tantangan-tantangan yang ada. Karena kita ini tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan. Sedangkan kalau ketika kita diejek, pasti kita akan marah. Ketika kita dicaci maki, ketika kita disiksa, kita tidak akan mampu untuk bertahan. Tetapi oleh kuasa kebangkitan Yesus, kita akan mampu mengalahkan tantangan apapun, ejekan apapun yang hari-hari ini yang melanda anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita akan mampu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu mati bagi kita. Dia berikan kuasa supaya kita mampu, supaya kita kuat. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menghadapi. Maka itulah yang dikalahkan oleh Tuhan di kayu salib, yaitu kuasa maut, yaitu kuasanya supaya kita merdeka. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah kata-kata dorongan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati pagi ini. Dalam kebangkitan Tuhan kita tetap maju di dalam Tuhan dan kita mundur, mari kita kuat, kita tetap setia supaya kita semakin dipulihkan dan semakin dikuatkan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan memberikan persembahan kita. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kata-kata dorongan yang sudah kami dengar pagi hari ini, yang mengingatkan kembali bagi kami Tuhan bahwa kami telah diberi kuasa. Di saat kami percaya kepada Tuhan, kami diberi kuasa sehingga kami dimampukan Tuhan untuk kami dapat mengalahkan setiap benteng-benteng apapun yang menghalangi kami untuk kami dapat setia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan. Engkau yang menolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang dicurahkan sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kata-kata dorongan yang sudah kami dengar ini memotivasi kami Tuhan, untuk kami lebih lagi membawa kehidupan kami untuk berjuang, untuk mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Kau telah mati bagi kami, Kau telah bangkit Tuhan. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu benar-benar ada dalam kehidupan kami. Kami diubahkan, kami dipulihkan, dan kami dimampukan Tuhan, untuk kami dapat dipulihkan, dibaharui di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kata-kata dorongan. Biarlah kiranya Tuhan semakin pakai Tuhan, untuk lebih lagi Bapa menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Dan saat pagi hari ini kami juga mau diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu lah semakin membawa dan menuntun kami Tuhan kepada kehendak-Mu, kepada kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang merestorasi, mengubahkan, memulihkan seluruh kehidupan kami. Lewat firman-Mu lah Tuhan yang akan semakin meneguhkan kami, untuk kami dapat sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan, untuk kami dapat sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Curahkanlah roh yang takut akan Tuhan lebih lagi Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang mengerjakan itu semuanya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri kasih karunia-Mu ya Allah Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus seluruh kehidupannya dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga semua yang mendengar firman-Mu saat pagi hari ini, berkati kami juga Tuhan. Urapilah kami juga Tuhan, untuk kami mampu mengerti, memahami, bahkan kami juga mampu mengerjakan firman-Mu, kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Bekerjalah, berkaryalah ya Allah Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tutup bungkus kami semuanya pemberitaan firman-Mu dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga akan memberi persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Pemeliharaan-Mu bagi kami hari lepas hari Tuhan. Engkau yang mencukupkannya bagi kami dalam segala apapun yang kami perlukan. Dan hari ini kami dapat memberi itu juga semua karena berkat yang daripada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam setiap persembahan yang mereka bawa. Berkati dalam keluarga, berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, bahkan yang sekolah juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pelayanan kami juga Tuhan berkatilah dalam nama Yesus. Berkatilah kami semuanya Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk kami memberi bagi Tuhan.
Terlebih hidup kami, hati kami seluruhnya Tuhan, kami siap untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika dunia memandangku indah, melihat rupa dan harta yang teguh, namun Kau Tuhan yang layak dan ku dicintai.
Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami mendengarkan firman, Kamu pulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap kami yang menderita. Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan membangkitkan roh kami. Ada kelepasan, ada kemenangan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang sanggup melakukan semuanya itu dari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Lawanlah kami Roh Kudus, datanglah kerajaan jadilah kehendak. Kami terima bukan firman, kami terima urapan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur hari ini boleh dapat hadir dalam ibadah kita di minggu yang terakhir di bulan April. Kita percaya kita boleh mengalami jemaat dan lawatan Tuhan. Dan kita fokus dan jangan sampai menyibukkan diri dengan apapun. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dengan judul Maria dan Marta. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Di sini kita boleh melihat siapakah mereka, yaitu Lazarus, Maria dan Marta. Nah, kita melihat di situ di dalam ayat yang ke-38 tadi, Yesus dan murid-muridnya berkunjung ke kampung yang bernama Betania. Ya, Yesus itu sebelum berkunjung ke sana, dia pasti sudah mengutus salah seorang dari muridnya untuk datang ke rumah itu yang mau dikunjungi, ya. Dan dia sudah beritahukan nanti kami akan datang ke sana. Nah, ketika itu yang datang menyambut kedatangan Yesus pertama sekali adalah Marta, ya. Dan Marta di sini menyambut kehadiran Yesus benar-benar sebagai tamu yang singgah, karena dia tahu Yesus itu selalu berjalan keliling-keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan yang lumpuh bisa berjalan, mengadakan mujizat. Jadi dia berpikir Yesus datang berkunjung ke kampung yang ke Betania, terutama ke rumahnya adalah hanya sebagai tamu yang singgah untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Dan sebagai tuan rumah, memang dia menyiapkan makanan yang terenak, yang minuman yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Maria menyambut Yesus seperti seorang yang sangat rindu, seperti seorang yang sudah lama tidak bertemu, dan selama ini dia selalu memikirkan, merindukan kapanlah aku bisa berjumpa dengan Yesus, kapanlah aku bisa berbicara kepada dia, kapanlah aku bisa datang dan dekat, duduk dekat hanya untuk mendengarkan dia saja. Ya, kita tahu bahwa ada seorang yang sudah lama sekali
ya tidak ketemu kita, sudah rindu dulunya kita memang sangat dekat, sangat kompak, tiba-tiba oleh karena jarak memisahkan kita. Ketika dia berkata akan datang, pasti kita menyiapkan sesuatu, yaitu yang pertama sekali kita datang yaitu menanyakan kabarnya. Pasti kita akan bertanya sampai lupa mau makan, karena kita pertama sekali akan bertanya, gimana di sana, gimana kabarmu, bagaimana di sana, gimana tadi di perjalanan. Pasti itu yang pertama sekali kita tanya. Bukan kita bilang mau makan apa, mau minum apa. Itu sebagai seorang pelayan, ya, sebagai seorang pelayan ketika datang ke rumah, mau minum apa, mau makan apa. Hanya seperti seorang pelayan yang seperti di restoran, ya. Tetapi Maria menganggap Yesus itu bukan sebagai tamu, tapi seorang yang dekat, yang sangat dia rindukan, dan dia ingin sekali duduk dekat dengannya dan tidak mau diganggu oleh apapun. Yang penting aku mau fokus, benar-benar tidak mau menyibukkan diri, benar-benar fokus hanya untuk berbicara dengannya. Jangan sampai nanti, ya, aku tidak kebagian bicara. Ya biasanya kan orang terkenal, siapa yang di luar itu yang bicara, itu yang di luar dapat waktu lah gitu. Kalau dia terlambat bisa jadi sudah langsung pulang Tuhan itu. Nah, dia tahu mempergunakan waktu yang tepat dan mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, Yesus tidak berkata bahwa dia datang ke situ hanya untuk singgah. Bentar ya, kami mau istirahat dulu sebelum kami melanjutkan perjalanan ke kota lain. Tidak, dia hanya bilang, aku mau datang berkunjung. Ya, dia katakan dia berkunjung. Ya, kita tahu berkunjung berarti waktunya akan sangat-sangat singkat. Nah, Maria menyibukkan diri untuk menyiapkan makanan dan minuman yang terbaik, yang terenak, ya, karena memang dia pandai masak, ya. Dan dia mau Yesus merasakan yang dia sediakan, dan itu dipikirkan Yesus, dan dia berharap Yesus memuji masakannya dan jamuannya. Ya, yang dia pikirkan hanya itu, ya. Yang dia pikirkan bagaimana Yesus itu ketika dia datang ke rumah, dia menikmati jamuan yang ada di situ. Lazarus juga ada di sana, tetapi duduk di antara para murid, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu ingin untuk berbicara atau mengetahui lebih dalam, ya, atau mengakrabkan diri dengan Yesus. Lazarus, Maria, dan Marta adalah orang yang dikasihi Tuhan. Yesus mengasihi mereka secara pribadi. Jadi dalam satu rumah itu biasanya ada satu atau dua orang yang kita kenal, ya kita lebih perhatianlah dengan dia. Tetapi Yesus sangat mengasihi pribadi-pribadi. Dia mengasihi Lazarus, dia mengasihi Maria, dia mengasihi Marta. Ya, tetapi Yesus lebih sering menegur Marta karena dia melihat Marta ini tidak pernah open sama dia. Ya, karena Marta ini selalu berpikir yang menyenangkan hati Tuhan itu ya ini kasih makan, ya ini kasih servis, ya kan, ya ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya pikirkan hal-hal jasmani. Dia tidak pernah sempat mendengar Yesus berbicara secara empat mata dengan dia, tidak pernah. Sewaktu dia ada di dapur, memang dia dengar, oh Yesus tadi cerita begini, oh tadi dia begini, oh ternyata waktu di perjalanan menuju ke tempat ini ada sesuatu yang terjadi. Dia mendengar dari dapur, ya, dia mendengar dari dapur. Dia terlalu fokus untuk jamuannya dan dia tidak terlalu suka untuk duduk mendengar Yesus berbicara secara langsung bertatapan muka. Kita nggak tahu kenapa Marta seperti ini. Dan ketika Lazarus juga sudah bangkit dari kubur, Marta juga seperti itu.
Ketika diadakan jamuan lagi, Marta juga menyibukkan diri sebagai seorang parhobas. Parhobas lah katanya ya, kalau kita di Batak ini. Dia selalu ada di dapur. Mungkin juga dia cek yang masak yang terenak, jadi selalu dia dipanggil ketika ada pesta di sekitar Betania, dia mungkin selalu dipanggil, ya. Dan itu juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi kerjaan Yesus dengan Marta ini ditegur aja. Dan Marta dengan Maria selalu cekcok, ya, selalu cekcok karena Maria hanya sibuk aja dengar kata-kata Tuhan, duduk mendengar berbicara. Tetapi Maria sibuk sana dilihatnya, Marta sibuk di sana dilihatnya. Maria juga gak beranjak dan tempat duduknya, hanya duduk saja. Selalu itu saja, ya, selalu itu saja yang menjadi pertengkaran mereka berdua sesama kakak adik. Nah, ada dua hal penting yang kita pelajari dari Maria dan Marta. Yang pertama, ya, hati-hati dengan kesibukan kita. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup. Yang pertama kita perhatikan di sini, hati-hati dengan kesibukan kita. Nah, apa kesibukan kita? Apa rutinitas kita yang menyita waktu kita setiap hari? Ini kita ada 24 jam. Ketika kita bangun pagi sampai mau tidur lagi, ketika bangun pagi sampai mau balik lagi malam hari, kira-kira apa kesibukan kita? Lebih banyak di mana? Dan waktu yang kita pakai itu lebih banyak di mana? Kita yang tahu. Saya sering berkata, buat jadwal dalam satu hari itu 24 jam. Kira-kira jam berapa aku harus bangun? Pagi jam berapa berdoa? Nanti doa sendirinya jam berapa? Terus ketika pagi apa yang dikerjakan? Ketika siang apa yang dikerjakan? Ketika malam apa yang dikerjakan? Ketika kita membuat jadwal itu, kita mendapati semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kebanyakan sibuk dengan hal-hal jasmani. Nah, kesibukan itu adalah dia lebih melayani kebutuhan diri sendiri untuk eksis di hadapan orang lain, untuk mendapat like dari manusia, untuk mendapat penghormatan dari manusia, untuk sebagai kebanggaan diri sendiri karena kita berhasil dalam pencapaian kita. Ya, kesibukan itu merupakan penghalang untuk kita memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan, dan kesibukan merupakan penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kesibukan juga merupakan pembunuh kebersamaan kita dengan Tuhan. Dia juga merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan rohani kita. Dan itu merupakan salah satu alasan untuk kemunduran rohani dalam kehidupan seseorang. Jam-jam doa, perenungan firman Tuhan, ya, itu tergerus oleh adanya jadwal harian, jadwal yang padat tadi, kesibukan tadi, yang malah kadang-kadang nggak ada maknanya di dalam kehidupan kita. Yang ada capek, seharian kita capek, kita sudah bekerja, tapi pulang kerja sibuk lagi, nggak tahu untuk apa kita menyibukkan diri, padahal sudah bekerja, ya. Jadi terkadang jadwal, rutinitas, kesibukan itu malah membuat kita seolah-olah jenuh, bosan, pengen liburan, healing katanya sekarang, ya. Itu yang membuat orang sekarang jadinya ingin untuk refreshing, ya, untuk rekreasi. Nah, kesibukan Marta kita melihat dalam nats ini, dia mengalami stres dengan pilihannya. Stres. Kita juga kalau sibuk satu hari, ya, kita berpikir aku pengen istirahat, tapi nggak bisa karena sudah rutinitas yang kita kerjakan, ya, yang kita kerjakan itu. Kita pengen istirahat, kita pengen liburan, kita pengen jalan-jalan, tetapi karena rutinitas yang tadi tidak menentu, membuat kita akhirnya stres.
Ya, apalagi kalau ibu-ibu yang sudah bekerja, pasti dia stres karena ibu-ibu itu butuh healing, butuh refreshing, butuh dia untuk santai dan istirahat. Apalagi kalau disuruh ke mall, itu langsung seger, ya seger. Marta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi Yesus dengan melakukan apa yang menyenangkan hatinya, menurutnya. Ya, Marta berusaha memberikan pelayanan terbaik seperti tadi di awal dikatakan dia mau Yesus itu memuji masakannya, dia mau Yesus itu menikmati jamuan yang terbaik, dia mau Yesus itu benar-benar nanti di jalan dia ceritakan apa yang dia buat. Diceritakan dengan murid-murid tentang jamuan yang dia buat untuk Yesus. Ya, ia menyuguhkan makanan dan minuman bagi Yesus di ayat 40 tadi. Dan memang ini sesuai dengan tradisi Yahudi, ya, bahwa seorang tamu harus diperlakukan dengan baik, dia harus mendapatkan jamuan yang terbaik. Bukan hanya tradisi Yahudi, tapi di kita juga ada Batak, yang dimanapun itu kalau ada yang berkunjung, apalagi dari daerah, ya, apalagi dari tempat yang jauh, dan dia sudah kita kenal, apalagi dia sudah banyak membantu kita, pasti yang kita lakukan adalah apa yang mau kasih ya, apa yang mau masak ya, apa yang mau buat ya, pasti kita buat seperti itu. Kita pikirkan seperti itu. Bukan hanya sebagai tradisi Yahudi, tetapi tradisi setiap suku. Ya. Dan ketika Marta terlalu menyibukkan hal-hal yang seperti itu, dia mulai berkeluh kesah. Dia mengeluh, ya, karena Maria tidak membantunya. Pilihan kesibukan kita membuat kita jadi tidak fokus kepada Yesus. Karena dia sibuk dengan hal-hal jasmani, Maria sibuk dengan hal-hal rohani. Marta menegur Yesus karena Yesus tidak berkata kepada Maria, tidak menyalahkan Maria, bantu adikmu. Itu Marta, itu adiknya. Jadi yang dia pikirkan, bantulah. Lebih bagus kita menjamu Yesus, menyenangkan hatinya dengan hal-hal jasmani, dengan kesibukan-kesibukan yang kita tahu pasti itu menyenangkan hati Tuhan, itu menurut kita. Ya, jadi kita nggak berpikir lagi, udahlah nggak usah lah dulu ngomong-ngomong sama Tuhan. Kita udah tahunya maksud Tuhan itu apa. Kita dengar pun nanti dia berkata, dia berbicara, pasti arahnya ke situ juga. Kita bilang, kita katakan dalam hati kita dan pikiran kita. Akhirnya yang terjadi adalah stres, keluhan yang berkepanjangan dan membuat kita bertengkar dan gelisah dan akhirnya menyalahkan satu dengan yang lain. Jadinya kita berpikir, kau dengar aja, ini yang lebih penting gitu. Jadi nggak kita anggap itu berharga untuk berbicara dengan Yesus. Ya, yang kedua, jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Yesus harus menjadi prioritas hidup orang percaya. Duduk di kaki Tuhan. Nah, gimana sekarang? Kan Tuhan tidak ada, mana kakinya? Bukan seperti itu. Ya, duduk di kaki Tuhan itu artinya kita duduk dengar firman Tuhan. Jangan jalan-jalan, jangan sibukkan diri dengan HP, jangan sibukkan diri dengan selfie, jangan sibukkan diri dengan buat status ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sibukkan diri dengan menyuruh orang untuk jajan karena kita lapar atau karena ada keperluan. Duduk di kaki Tuhan, jangan jalan-jalan, hormati Tuhan yang berbicara. Jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup yang utama. Kalau kita menganggap Yesus
Yohanes, fokus, ya. Ini merupakan hal yang utama, sebab Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita tadi berdoa, Tuhan hadir di sini, datanglah Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, tetapi satu pun kita tidak meresponi kehadirannya atau tidak merasakan kuasa itu mengalir, bagaimana kita bisa diberkati? Karena Yesus itu adalah sumber kehidupan. Kita mau umur yang panjang, kita mau diberkati sepanjang hidup kita, tetapi untuk duduk dengar saja sebentar, kita tidak mau. Pasti Tuhan tidak akan berkati kita dengan permohonan kita itu. Utamakan, jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup. Ketika kita duduk mendengarkan Tuhan, pelayanan kita yang melayani, pelayanan kita akan diperbarui sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan sesuai dengan pikiranmu, jangan sesuai dengan apa yang kau pikirkan baik. Tanya Tuhan, duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan semuanya, dan itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan ada motivasi untuk hal-hal jasmani, atau untuk membanggakan diri, atau untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kita juga ketika duduk di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan, kita akan menemukan kekuatan dan arah hidup yang benar. Dalam menghadapi keadaan zaman yang semakin bergelora, hiruk pikuk kita nggak tahu, zaman sudah tidak menentu, hidup kita juga sulit dipastikan ke depannya bagaimana. Hanya Yesus saja yang membuat kita bertahan, karena kebangkitan Yesus yang membuat hidup kita jadi berarti. Ada hari esok, Dia pegang hari esok kita. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, kita mampu, kita kuat, kita bertahan, kita setia, tetap mencari Tuhan, tetap melayani Tuhan, walaupun bagaimanapun dunia bergoncang. Dengan begitu Tuhan dipermuliakan melalui segenap kehidupan kita. Firman Maria dalam nats ini, dia memilih bagian yang terbaik. Itu Yesus yang berkata, bukan penulisnya yang berkata, tapi Yesus yang berkata kepada penulis kitab Lukas, tuliskan perkataanku bahwa Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, di ayat 42 tadi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, di dalam ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ada satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Selalu ketika Yesus berbicara dalam keluarga ini, selalu yang ditegur Marta, Marta. Gak pernah Tuhan bilang Marta, gak pernah Tuhan bilang Marta panjang. Tapi dia bilang Marta, Marta. Sampai heran Tuhan itu, kalau sudah 2 kali disebutkan Marta, Marta, udah capek berarti Tuhan ajar, Tuhan tegur, Tuhan nasihati, Tuhan ingatkan, tapi gak ngerti-ngerti. Berarti dia degil, berarti dia bebal, berarti dia memang tidak percaya akan Yesus, akan perkataannya. Apalagi waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya Tuhan, katanya. Marta berkata, ya Tuhan, aku tahu ada memang nanti kebangkitan. Sampai Tuhan bilang lagi kedua kalinya, Marta, Marta. Baru kali ini saya baca di kitab 1 Alkitab itu, hanya Marta ini aja yang menjadi fokus Yesus, yang membuat dia gak habis pikir. Marta sudah melihat mujizat, Marta sudah mendengar tentang Yesus, tapi tetap juga dia tidak percaya. Lebih parah dari Thomas. Ya, dia selalu mainkan pikirannya, dia selalu percaya kepada hal-hal yang logika, dia selalu berpikir apa yang menurut aku baik, pasti kepada Tuhan juga
juga baik. Apa yang aku pikirkan ini baik, ini pasti bagus. Pasti sama Tuhan juga katanya pasti bagus. Dia selalu berpikir seperti itu. Dia punya prinsip seperti itu. Dan Yesus selalu menegur, terus menegur sampai Marta sadar. Gak tahu kapan sadarnya. Karena tidak ditulis di Alkitab ini bahwa Marta itu percaya. Dan akhirnya selamatlah kau Marta, gak ada. Tapi yang terakhir Tuhan berkata, Marta, Marta. Terus Tuhan bilang, Marta, Marta. Coba kalau sama kita dibilang gitu. Kalau kita yang punya anak, kalau ada yang bilang seperti itu, bagaimana itu? Perasaan kita sebagai orang tua sudah diingatkan, udah terus dikasih tahu, udah capek kita ngomong tapi dilakukan lagi yang gak kita suka. Udah capek kita mau ngomong apapun dia gak ngerti juga. Kita sebutkan 2 kali, kita ulang 2 kali namanya. Gimana? Kita pengen instan dia cepat mengerti, tapi tetap juga, ya, tetap juga. Nah di sini Maria menjadi contoh yang baik bagi kita dalam mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Firman Tuhan berkata, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 10:31. Jadi kalau kita berjalan, kita berkata, Tuhan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya setiap jalan-jalan yang aku lalui diberkati Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang diberkati, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita makan juga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, aku bisa makan hari ini, semua karena Tuhan. Kita memuliakan Tuhan di dalam setiap perkataan kita. Kita memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Semuanya Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya bagi Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus buat itu menjadi gaya hidup kita, menjadi style kita yang percaya kepada Yesus. Apapun itu, untuk hal-hal yang kecil sekalipun kita buat hanya untuk Tuhan. Supaya semakin hari semakin kita dibaharui, semakin hari karakter kita semakin dibaharui, semakin diubahkan sampai kita bisa menjadi seperti Yesus, memiliki karakter ilahi. Yesus selama di dunia dia melakukan untuk Tuhan. Dia ditugaskan, Yesus ditugaskan, dia harus sampai ke kayu salib. Tidak boleh mati di tengah jalan. Tidak boleh lari ketika disiksa dengan sekeji-kejinya. Tidak boleh meminta pertolongan malaikat. Dia melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia harus bisa dalam keadaannya sebagai manusia. Dia harus bisa mengerjakan, melakukannya tepat seperti yang sudah direncanakan. Bukan dia berpikir, oh nanti sama aja, tiba-tiba aku nanti datang di sana. Atau malaikatlah nanti yang mengelilingi aku. Memang aku dipukul, tapi yang kena malaikat, bukan aku. Kita nggak bisa. Yesus tidak bisa meminta bantuan siapapun ketika dia harus menjalani jalan salib. Dia harus mati di kayu salib. Bukan mati ketika ditusuk dengan tombak. Yesus sudah mati di situ ya. Itu untuk membuktikan apakah dia sudah mati baru ditusuk dengan tombak. Jadi Yesus benar-benar mati di kayu salib. Bukan mati ketika tangannya dipaku, bukan. Bukan mati ketika kepalanya dimahkotai duri, ketika dipaksa masuk mahkota duri yang sangat sempit itu. Bukan mati di situ. Dia harus sampai ke kayu salib
Dengan begitu, maka keselamatan itu akan sampai kepada semua orang. Karena hanya dengan darah Yesus, hanya dengan ketaatan Yesus, hanya dengan kemauan Yesus yang mau taat, mau merendahkan diri, maka keselamatan itu terjadi. Itu harga yang harus dibayar. Ya, itu harga yang harus dibayar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik untuk yang kecil maupun yang besar, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada satupun yang menganggap, oh nanti aku mendapatkan penghormatan, apresiasi dari manusia karena ini usahaku, ini hasil kerja kerasku, ini yang kupatenkan. Tidak, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi, sekecil apapun itu, jadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sudah tetapkan itu. Yesus sudah tetapkan itu bahwa dia sebagai pokok anggur dan kita ranting. Kalau kita mencoba-coba keluar dari pokok anggur, maka dipastikan kita tidak akan berbuah. Dan segala usaha yang kita lakukan sia-sia. Dan kita mengalami kebuntuan. Kita seperti ada di padang gurun yang angus katanya. Ya, itu sudah ketetapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan yang sudah menebus kita, jadi Dia tetapkan peraturannya. Ya, jadi kita hidup itu bukan lagi tidak boleh lagi, bukan lagi dan tidak boleh lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kita harus hidup mengabdi kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Jadi Maria itu sebagai teladan. Ketika Yesus datang berkunjung, kita tahu itu hanya sebentar. Manfaatkan semuanya itu dengan baik. Sama seperti kita yang ada di sini. Kita tahu ini hanya sebentar. Dan kita selalu berdoa setiap ibadah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah untuk waktu dan kesempatan ini. Karena kita tidak tahu. Ada nanti waktunya akan tidak bisa lagi. Jadi kita manfaatkan waktu kita, momen kita yang bisa onsite, offline ini. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Kalau di online, gak mati nanti dia. Ya, ketika pandemi corona yang lagi merajalela, online gereja, dikasih link gereja, live streaming, gak mandi, baru bangun tidur, udah gitu pun sambil makan, mendengarkan firman Tuhan, terus jalan sana jalan sini, tidak ada benar-benar mengikuti ibadah seperti di gereja. Dan semuanya teruji. Siapa yang haus dan lapar untuk datang kepada Tuhan, itu yang berani dan itu yang diberkati oleh Tuhan. Saya selalu katakan pada adik saya, kan karena mereka di Sumpres dan mereka juga di cabang online yang kemarin-kemarin itu, saya bilang, kamu itu kalau ibadah, walaupun itu online, mandi, saya bilang. Ini masih baru bangun tidur, masih masak sambil masak, terus sambil makan. Ya, itu dilakukan. Saya bilang hormati Tuhan. Walaupun itu online, mereka memang tidak melihatmu, tapi ada Tuhan yang melihat kita. Bagaimana cara kita, sikap kita dalam beribadah. Walaupun online, kita tetap mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berkatnya itu sama. Kalau kita
of life. Ya, terkadang kalau ikut ibadah di Zoom hancur kali. Apalagi kalau seperti kayak sama teman-teman kemarin nyanyi, dibunyikan seperti karaoke. Bagaikan bejana. Ini Zoom. Dan berantakan semua lagunya. Suaranya pun berantakan. Gak tahu musiknya dari nada apa. Yang sana udah yang sana baru yang sana sudah mengikuti musik, yang ini baru muncul. Alah, kacau kita bilang. Dalam mut kan kita bilang seperti itu. Memang kacau. Tapi kita bersyukur masih ada lagi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara online, secara tatap muka. Pergunakan bangun kesukaan itu. Isi minyak kita, pelita sudah ada. Isi minyak itu sampai penuh. Karena ketika nanti Tuhan datang, hanya orang yang memiliki minyak yang menyambut kedatangan Tuhan. Dan mereka yang lupa, mereka tidak sadar kehabisan minyak, dan mereka berkata kepada yang punya minyak, ayo dulu buat dulu ibadah, berdoa dulu kita, doakan dulu aku, dan kembali bernyala-nyala, dan kembali aku on fire. Ayo dulu cepat, Tuhan sudah mau datang, cepat. Oh gak bisa. Nanti kalau aku doakan, nanti aku kekurangan minyak, aku juga akan lesu. Dari mana nanti aku cari lagi? Sementara waktunya sudah sangat singkat. Masing-masing isi pelitanya. Isi pelita kita dengan minyak itu sampai penuh. Biarlah kita terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Pastikan roh kita bernyala-nyala. Bukan berarti 50% orang Kristen nanti diangkat ikut dalam pengangkatan, 50% lagi tertinggal. Bukan. Hanya orang yang punya minyak. Kita nggak tahu apakah itu separuh-separuh atau sepertiga atau seperempat atau seperlapan, kita nggak tahu. Hanya yang punya minyak. Kita semua ada pelita. Kita ini baik Allah. Kita ada baik. Kita ini adalah baik Allah, gereja. Kalau kita tidak isi, kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak pernah duduk di kaki Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki minyak? Untuk duduk di gereja saja sudah kayak ambeien, pengen cepat-cepat pulang, tapi ketika pulang tidurnya dia atau nontonnya dia. Isi charger. Kita nggak tahu sampai kapan kita pergunakan minyak ini. Sama seperti handphone kita, kita charger penuh-penuh sebelum kita berangkat ke pekerjaan kita atau ke sekolah kita, atau ketika mau healing kita charger penuh-penuh. Karena kita akan pakai nanti di sana. Kita nggak tahu sampai berapa lama bertahan. Jadi jaga hidup kita, jaga minyak itu. Penuh Roh Kudus, penuh terus. Ketika kita berkata yang tidak baik, perkataan yang pasif, minyak itu akan terbuang. Ketika mata kita melihat yang tidak baik, minyak itu tanpa terasa akan terbuang. Ketika kaki kita melangkah kepada kejahatan, minyak itu, pengurapan itu akan turun, berkurang, akan sedikit. Kita hanya diingatkan, hei, kamu sudah berdosa tadi, cepat datang sama Tuhan, cepat, minta ampun cepat, jangan sampai nanti terlambat. Nah itu masih bagus, ada yang mengingatkan di dalam hati kita, cepat, minta ampun cepat, jangan sampai lebih banyak lagi nanti dosa itu masuk. Pastikan kita sebagai baik Allah, minyak itu terus terisi penuh. Ya, jangan sampai kita kaget, aku kok nggak ada, kok nggak masuk hadirat Tuhan, kenapa aku nggak merasakan hadirat Tuhan, kenapa ini kita sibuk dengan pikiran kita seperti itu. Padahal kita yang tadi berdosa, kita tidak dengaran kepada Tuhan ketika kita mau sampai beribadah.
yang kita nggak dapat apa-apa, karena kita nggak karena kita nggak serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Dikatakan di situ di dalam ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu dan yang utama. Luangkan waktumu yang terbaik untuk menyapa dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehadirannya. Mau penuh minyak kita? Ini kita baik Allah, ini kita pelita. Mau diisi oleh minyak, bangun saat teduh kita. Doa. Gak ada gunanya kita cepat bangun kalau kita tidak berdoa. Tapi yang kita lakukan pertama sekali adalah seperti Marta, menyibukkan diri dengan hal-hal jasmani. Bangun saat teduh kita, jangan tunggu orang lain. Menunggu dia bangun aja udah selesai kita menyembah. Terkadang waktu itu cepat sekali berlalu. Bangun, ayo kita doa, ayo kita doa. Bangun. Lama kali bangunnya. Udah jam berapa? Aduh, udah terlambat aku. Gak sempat lagi nih. Udahlah, nanti aja lah. Berlalu dengan sia-sia. Akhirnya, satu hari itu yang terjadi adalah penyesalan, kemarahan, apa yang dilakukan serba salah. Yang ini dimarahi bos, diteriakin, dicerewetin. Ya, satu hari itu udah kesal. Dan akhirnya, supaya kita tidak terlalu kesal, kita cari kambing hitam. Kita salahkan dia. Akhirnya kita menyalahkan orang lain demi untuk menutupi kesalahan hati kita. Bangun saat teduh kita. Doa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Doa itu kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada kita. Jangan hanya doa saja, tapi baca firman Tuhan. Ya, kalau kita doa saja berarti kita aja yang cakap dengan Tuhan. Tuhan, aku gini, Tuhan, aku perlu ini. Panjang sekali omongan kita, percakapan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah ngomong. Ibadah amin. Nah, sekarang giliranku, kata Tuhan. Baca Alkitab. Kita sudah ada jadwal baca Alkitab, tapi gak kita baca. Tuhan apa enggak lipat tangan melihat kita. Kita harus didengar oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau supaya kita dengar, kita jauh, kita sibuk. Kita katakan, Tuhan aku udah sibuk ini. Nanti aku di jalan kalau sempat ku baca. Atau nanti ada Alkitab suara itu ku pakai di kupingku. Ya banyak sekarang seperti itu. Jadi dia gak fokus di Alkitab itu. Memang yang lebih bagus kalau kita membaca firman Tuhan, kita pakai Alkitab. Itu benar-benar ada sinar kemuliaan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan itu. Ada sesuatu kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan ketika kita baca firman Tuhan. Bukan di handphone kita baca. Karena di handphone ini di situ juga kita baca Facebook, di situ juga kita baca Twitter, di situ juga kita baca Instagram. Di Instagram ada hal-hal yang indah-indah, sama di situ. Tapi ketika kita pakai kitab suci, Alkitab itu, ketika kita membaca, itu ada sesuatu yang luar biasa, berkat yang kita terima. Ada satu kenikmatan yang luar biasa yang kita terima. Ketika kita selesai membaca, kita lega. Selesai, kita katakan. Tapi kalau di HP nanti kita baca Alkitab, baru nanti satu pasang, tiba-tiba ada notifikasi. Ya, ada notifikasi. Terpaksa kita buka dulu. Akhirnya kacau pembacaan Alkitabnya. Di mana tadi dia? Kita katakan seperti itu. Kehendak Tuhan, luangkan waktu yang terbaik. Kalau kita kerja dari pagi sampai sore, kapan waktu kita yang terbaik? Sebelum tidur
Sesudah kita berdoa bersama-sama, sebelum tidur, sempatkan waktu kita baca firman Tuhan, berdoa, sampaikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti mengapresiasi kita. Kalau kita mau pagi, berikan yang terbaik di waktu pagi. Jangan di situ sibuk, di situ kita mau disuruh masak nasi, di situ kita berdoa, apa nggak kesal orang tuanya. Di situ kita harus disuruh cuci piring, terus disuruh masak dulu telur itu untuk sarapan. Di situ kita duduk berdoa, wah kena topele, jadi berdosa nanti orang tuanya. Kasih waktu yang terbaik di mana kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ketika kita selesai berdoa, kita bisa kerjakan. Semuanya terasa enak, semuanya terasa sukacita, dan tidak ada seperti capek gitu, tidak ada seperti keluhan. Semuanya berjalan dengan sukacita. Dan kalau Tuhan senang, Tuhan bisa berkati kita dengan mengutus siapapun yang Dia inginkan untuk memberkati kita tanpa kita sadari. Lakukan itu setiap hari secara terus-menerus sebagai kebutuhan kita, sebagai nafas kita. Kita perlu saat teduh itu, kita perlu itu kita lakukan karena aku butuh itu, karena itu kekuatanku, karena itu sumberku, karena itu yang membuat staminaku kuat. Kebutuhan. Dalam beribadah tetap fokus, duduk tenang, dengar firman Tuhan, hormati hadiratnya. Dalam Mazmur 2 ayat 11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, ciumlah kakinya dengan gemetar. Itu dikatakan, itu pemazmur. Daud menuliskan dalam Mazmur 2 pertama sekali dia menuliskan, itu buktinya dia benar-benar dekat dengan Tuhan dan benar-benar diberkati ketika dia takut akan Tuhan. Di awal pasal itu dibuat di situ, takut akan Tuhan dan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Jangan sibukkan diri dengan apapun. Ketika kita mau saat teduh, matikan handphone, matikan semuanya. Ya, jangan berdoa di dekat televisi. Ya, di dalam Matius itu katanya tutuplah kamarmu. Artinya fokus kepada Tuhan. Ya, jangan sibukkan diri dengan apapun. Jangan ketika berdoa, aduh lupa tadi aku masak, aduh lupa tadi aku matikan ini, aduh lupa tadi, nah balik lagi. Terus nanti, aduh lupa, gimana tadi ya, aku lupa tadi kasih tahu. Nah, jangan sibukkan diri dengan apapun, fokus. Maka Tuhan juga akan duduk di dekat kita, mendengarkan kita, dan kita juga harus siap mendengarkan Dia berbicara ketika kita membaca firman Tuhan. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Dalam Yohanes 12 ayat 8 dikatakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu, kata Yesus. Kita berpikir, Tuhan lebih bagus aku bantu orang itu. Kan itu sudah sama itu dengan mendengarkan Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan. Sudah sama itu Tuhan. Aku lebih memperhatikan, aku lebih bagus memperhatikan mereka. Kan sama kan Tuhan. Itu bukan teori tapi praktek. Tapi Tuhan bilang, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Artinya, utamakan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat teduh dulu, berbicara dulu kepada Tuhan. Baru nanti kalau Tuhan katakan bantu, dia bantu. Apa kata Tuhan itu yang kita lakukan. Jangan ambil yang keputusan sendiri. Karena kita nggak tahu. Ya, kita berpikir, oh dia pinjam uang, aku kasih aja lah. Kita kasih. Padahal nanti kita juga yang stres dibuatnya. Kita yang stres.
Tuhan gak bilang, udah kasih aja. Gak ada Tuhan bilang. Kita kasih, oh dia pinjam uang. Yaudah, aku kasih aja lah. Biar dia anggap aku baik. Rupanya tiba waktunya untuk mengembalikan. Jadi berdosa. Ya. Jadi harus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Duduk dengan tenang ketika membaca firman Tuhan, ketika berdoa, di dalam beribadah juga tetap lakukan itu dengan fokus kepada Yesus. Bukan fokus kepada sekitar atau kiri kanan atau kepada atas bawah atau kepada hal-hal jasmani. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Kita tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Ya, kita nggak tahu. Jadi terkadang ya kita minta didoakan, tetapi ketika kita suruh dia datang beribadah, banyak alasan. Manusia sekarang maunya instan, cepat, selesai. Manusia sekarang mau cepat didoakan, langsung terjadi mujizat, langsung berubah seperti itu. Tuhan itu tidak bisa seperti itu, dia profesional. Ya, Tuhan itu profesional. Kau lakukan kehendakku, maka akan kuproses permintaan, permohonan. Itu Tuhan. Itu undang-undang yang tidak bisa didiskon. Makanya orang yang mencari Tuhan itu orang yang kuat. Ketika dia belum mencari Tuhan, dia letoy, dia loyo, dia banyak keluhan, dia banyak mengeluarkan perkataan-perkataan yang fasik. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia berikan waktunya ke Tuhan, dia fokus kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak sadar begitu beratnya pergumulannya, tapi dia bisa lewati hari-harinya dengan luar biasa. Itu Tuhan yang membuat semuanya itu bisa. Ya, itu Tuhan yang membuat semuanya. Kita bisa kuat, kita bisa berjalan, kita bisa setia walaupun kawan kita tidak setia. Ya, kita bisa lalui semuanya. Kenapa? Karena kita beri waktu kita. Kita mau duduk mendengarkan Tuhan, tidak memusingkan diri dengan hal-hal jasmani. Ya, ingat kita ini ranting. Yesus sudah katakan, aku pokok anggur. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita menentang, buktikanlah perkataan Yesus. Karena firman ini bisa diuji. Dan firman ini adalah benar-benar perkataan Tuhan sendiri. Kalau kita tidak percaya seperti Thomas ataupun seperti Marta, ya, kita nanti akan dengar suara Tuhan. Kita akan dipanggil 2 kali nama kita. Sampai seperti si Marta. Ya. Bagaimana ya keadaan kita nanti? Kalau sudah Tuhan bolak-balik ngomong, Marta, nggak seperti itu, ya. Tapi Marta, ya, pusing Tuhan itu. Baru kali ini kita baca firman Tuhan, Marta, 2 kali dalam peristiwa yang berbeda, tapi tetap dalam keluarga itu di kampung Betania. Dengan semua kesibukan kita selama ini, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, mungkin kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu, ya. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita ada bersama-sama, bercakap-cakap dan saling yang mendengarkan satu sama lainnya. Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan mau kita juga mendengarkan perkataannya. Jadi di situ kita tahu kita dikoreksi, kita ditegur, kita dididik, kita diajari, dan kita dibaharui semakin
semakin indah, dan mencapai kesempurnaan menjadi sama seperti Yesus. Dalam pandangan Tuhan, kita itu hanyalah seperti Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kalau kita sibuk, kita merasa yang kita sudah buat sudah menyenangkan hati Tuhan, berarti tanpa kita sadari Tuhan sebut kita dipanggil Marta, Marta. Ya, jadi tidak disebut lagi dengan nama kita, disebut kita dengan sebutan itu supaya kita tahu. Oh, kalau itu sudah terlalu khawatir, sudah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kita ingat ketika kita lakukan itu, kita dipanggil Tuhan Marta, Marta. Ya, Tuhan tidak mengecilkan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu baik dan penting. Tetapi lakukan dulu kehendak Tuhan. Utamakan dulu Tuhan. Beri dulu waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Baru nanti kita akan kerjakan itu. Jadi kita diingatkan ketika kita buat ibadah di rumah, atau ibadah rumah tangga, atau STN, atau apapun pengumuman, biasakan selesai dulu, baru siapkan semuanya. Ini masih firman Tuhan. Udah bunyi piring di dapur, udah digeletekkan kompor. Akhirnya, oh ada yang kurang, dipanggil lah. Tolong dulu belikan ini, tolong lah. Udah kacau semua. Jadi kayaknya firman itu hanya sekedar sebagai pelengkap ibadah saja, bukan sebuah kebutuhan. Ya, kita diingatkan dimanapun kita, hormati pemberitaan firman Tuhan. Hormati ibadah itu. Kalau orang lain sepele, kita yang sudah tahu Tuhan, kita yang sudah tahu firman Tuhan, tetap fokus. Karena yang melihat itu Tuhan. Sama seperti online tadi. Ibadah itu tidak secara langsung kita berada di situ, tetapi kita mengundang Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah itu hadir di tengah-tengah ibadah online kita. Tapi kalau sifat kita bukan seperti itu, nggak ada gunanya. Kita tidak akan diberkati. Takutlah akan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan itu di depan mata kita. Kita nggak tahu dia ada di mana. Entahkah di sebelah kita, entahkah ada di depan kita, entahkah ada di belakang kita. Kita nggak tahu Tuhan ada di mana. Tapi yang jelas dia melihat kita dan segala sikap kita. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau menghormati Tuhan lebih dari pejabat, lebih dari bos kita, lebih dari pemimpin perusahaan kita, lebih dari orang yang memberkati kita besar. Tuhan melihat. Duduklah dengan tenang, dengarkan firman Tuhan. Latih diri kita, latih diri kita seperti Maria. Duduk. Karena waktunya nggak lama kok, waktunya sebentar. Dan kalau kita bayar harga untuk itu, Tuhan juga bisa menghargai kita, memberi kita harga yang pantas. Jadi nggak usah kita perlu minta berkat, Tuhan sudah sediakan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat senang kalau kita itu benar dia. Tuhan sangat senang, dan dia akan cepat-cepat memberkati kita. Kalau kita sudah senangkan hatinya. Ada satu saja yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik itu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dimanapun kita berada, sesibuk apapun, bacalah firman Tuhan. Dengarkanlah suaranya. Walaupun itu satu pasal, mungkin pertama kita sangat sibuk, tapi usahakan berikan terbaik. Jangan hanya satu perikop. Usahakan 5 pasal, baca Alkitab itu. Karena dari situ Tuhan berbicara dan ada hikmat yang diberikan kepada kita. Dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Sebab Dia adalah sumber jawaban. Dia yang memberi kemenangan kepada kita. Percayalah,
semua tidak akan sia-sia. Tuhan akan katakan kepada kita ketika melakukannya, engkau sudah memilih yang terbaik. Tuhan pasti katakan pada kita seperti itu. Engkau sudah memilih yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadamu. Betapa luar biasa senangnya kita. Ya, mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita di sepanjang usia kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan biarlah kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia taat untuk menyelamatkan kita. Dia bayar harga untuk kita. Biarlah kita juga membayar harga